Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Karina Baharuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 1B semester 1. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu penggabungan materi komputer. Yang pertama, konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer dari bahasa Latin yaitu to computer, yang artinya menghitung. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data, dapat mengelola data, dapat memberikan informasi, yang menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dari hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Yang kedua, komputer secara umum. Komputer adalah alat yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi yang disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan data, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Rumusan komputer yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat pengeluaran, dan media penyimpanan. Dan selanjutnya yaitu kita masuk di sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik yang disebut dengan abacus muncul di Asia kecil 500 tahun yang lalu. Kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 yang berbentuk kotak persegi kuningan atau Pascal. Nah, komputer generasi pertama muncul pada tahun 1946 sampai 1959 yang mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, sirkuitnya menggunakan open-tube, kedua, programnya dibuat dengan bahasa mesin assembler, ketiga, ukuran fisik komputer yang sangat besar, keempat, proses kurang cepat dan kapasitas penyimpanan kecil, kelima, memerlukan daya listrik yang besar dan orientasi pada aplikasi bisnis. Selanjutnya, komputer generasi kedua yang menggunakan transistor yaitu pada tahun 1959 sampai 1965 yang mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, sirkuitnya berupa transistor, kedua, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, ketiga, kapasitas sudah cukup besar, keempat, proses operasi sudah cepat, kelima, membutuhkan daya listrik yang rendah dan berorientasi pada bisnis dan teknik. Berikutnya, komputer generasi ketiga yaitu integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971 yang ciri-cirinya yaitu yang pertama, sudah menggunakan IC atau integrasi sirkuit, kedua, proses yang lebih cepat, ketiga, kapasitas memori sudah lebih besar, keempat, penggunaan listrik yang lebih hemat, kelima, fisik lebih kecil dan sudah memunculkan aplikasi pendukung di dalam komputer. Selanjutnya, komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1970 sampai 1990 yang ciri-cirinya menggunakan Legible Integration atau LSI. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer, dan IBM 370 adalah komputer generasi keempat yang pertama. Nah, yang terakhir yaitu komputer generasi kelima yang terjadi
sejak tahun 1990-an dan ciri-cirinya menggunakan Serial Scale Integration atau VLSI. Kedua, adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Ketiga, mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga meniru inteligensi manusia, dan dikenal juga dengan generasi Pentium. Adapun manfaat komputer yaitu sebagai sarana mempermudah pekerjaan, sebagai sarana komunikasi, sebagai alat hiburan, sebagai alat pendidikan, sebagai sarana informatika, sebagai sarana usaha, sebagai sarana kontrol, dan sebagai alat kesehatan. Nah, kita masuk di perkembangan teknologi komputer. Komputer yang dikenal hingga saat ini adalah hasil perkembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Kemajuan industri komponen elektronika IC Integrated Circuit telah mendorong terciptanya berbagai chip IC yang beragam dan pendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronika. Nah, perkembangan komputer dari masa ke masa yaitu terdiri yang pertama komputer, kedua hardware, ketiga software. Yang pertama yaitu perkembangan komputer yang terjadi setahap demi setahap atau evolusi, dan komputer yang lebih umumnya pendukung komputer yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah perkembangan hardware dan software yang terjadi pada tahun 1946 sampai 1959 dan 1999. Nah, yang kedua itu perkembangan hardware yang terjadi pada tahun 1833, 1940 sampai 2000, dikelompokkan dalam era sebelum tahun 1940 dan setelah 1940. Ribuan talu di Cina ditemukan abakus di tahun 1617. John Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan Napier-Bonds atau rapidologia, alat yang digunakan untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Nah, era sebelum tahun 1940, pada tahun 1640, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang pertama diberi nama Pascal. Kedua, tahun 1890, Jules Pierre Lescot membuat konsep prinsip, yaitu konsep yang melakukan tugas pada dua buah kemungkinan, yaitu dengan menentukan adanya lubang plong dan tiada berlubang, yang menandakan permulaan penggunaan nomor binat dalam pemrosesan data. Ketiga, pada tahun 1822, Charles Babbage yang dikenal dengan Bach komputer dalam merancang apa yang dinamakan difference agent, yang selanjutnya dikembangkan menjadi analytical agent pada tahun 1833, dan selanjutnya pada tahun 1894 Gregor Bloch menciptakan satu bidang aljabar, dan tahun 1937 Babbage memperkenalkan mesin yang dibuat dari komponen-komponen mekanik dan elektronik. Setelah itu, mulai tahun 1940 muncullah teknologi baru, yakni komputer dan perangkat elektronik digital. Nah, era setelah tahun 1940, komputer generasi
pertama yaitu terjadi pada tahun 1940 sampai 1959, bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik berbasis tabung hampa udara yang digunakan untuk kebutuhan umum dibuat oleh Mobley pada tahun 1943. Berikutnya komputer generasi kedua, yaitu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor, sudah menggunakan bahasa programan tingkat tinggi. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core stroke menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disc. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil, kebutuhan daya listrik kecil, dan orientasinya tertuju pada aplikasi bisnis dan teknik. Selanjutnya komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1970, yang menggunakan IC dengan kinerja komputer lebih cepat dan tepat. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar, media penyimpanan luar disk magnetik, penggunaan listrik yang hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, harga lebih murah, dan dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Berikutnya komputer generasi keempat, yaitu tahun 1970 sampai 1980. Yang pertama, ada dua perkembangan pada komputer generasi keempat ini, yakni penggunaan LSI yang merupakan rumah data 2000 IC yang dijadikan satu dalam sebuah chip, dan LSI kemudian dikembangkan menjadi VLSI yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Pada tahun 1980 yang memulai diproduksinya massal tahun 1980 oleh IBM yang dikenal dengan IBM PC. Prosesor yang digunakan ada 8088 sampai 8086 yang menjadi standar komputer saat itu dalam menggunakan basis dengan proses 16 bit per satu waktu. Komputer yang mampu menerjemahkan bahasa manusia berbasis multimedia dan multikomunikasi. Nah, selanjutnya itu perkembangan software. Konsep software atau yang sering disebut perangkat lunak. Software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dalam komputer. Perangkat lunak yang mana saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode biner yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin. Jenis-jenis software komputer yaitu yang pertama, software sistem informasi yang mempunyai dua fungsi, yakni mengelola sumber daya sistem komputer seperti monitor, prosesor, dan sebagainya. Kedua, menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga mempermudah dan menyamarkan penggunaannya. Kedua, aplikasi bahasa pemrograman, software program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software games dan multimedia. Ketiga, software pengolahan angka sering dipakai untuk mengerjakan dan melakukan perhitungan dengan angka-angka di dalamnya. Dan keempat, software antivirus. Aplikasi ini tugasnya untuk mendeteksi dan juga menghapus virus yang masuk ke dalam sistem komputer. Nah, berikutnya kita masuk di jenis-jenis komputer dan pengolahan komputer.
Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana perbedaan komputer secara fisiknya. Untuk komputer dibedakan berdasarkan golongan atau kapasitas penyimpanan data dan data yang diolah. Jenis-jenis komputer yaitu jenis komputer berdasarkan data yang diperoleh, jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis komputer berdasarkan prosesornya, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya, dan jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Penggolongan komputer, tujuan penggunaannya yaitu special purpose komputer, jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan pemakaian pada masalah khusus yang biasanya hanya berupa suatu masalah saja. Dan general purpose komputer digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, dapat digunakan untuk menyelesaikan program yang bermacam-macam dengan jenis permasalahan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu mengenai alat-alat input, proses, dan output. Yang pertama itu alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem dalam satu memori dan prosesor untuk diolah. Macam-macam alat input yaitu keyboard, mouse, sonar, joystick, touchpad, stroke bar, light pen, kamera digital, honeycam, webcam, mikrofon dan HP, dan graphics pad. Alat input terbagi menjadi dua, yaitu alat input langsung dan tidak langsung. Alat input langsung adalah input yang langsung dimasukkan langsung diproses oleh alat prosesor. Sedangkan alat input tidak langsung adalah tidak langsung diproses, melainkan disimpan di memori sebelum diproses. Kedua, alat proses adalah alat yang berfungsi untuk mengelola data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses yaitu power supply, motherboard, CPU atau prosesor, memori atau RAM, hard disk, VGA, sound card. Selanjutnya alat input. Selanjutnya alat output. Alat output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk lebih berguna. Macam-macam alat output yaitu monitor, printer, plotter, sprinter, dan headset. Nah, berikutnya kita masuki komponen hardware, output komputer, dan media penyimpanan. Yang pertama yaitu komponen hardware, yaitu mainboard, motherboard, prosesor, hard disk, RAM, memori, power supply, monitor, VGA card, keyboard, dan mouse. Selanjutnya port komputer yaitu serial, paralel, USB, VGA, infrared, PS-2, audio, LAN, HDMI, power source. Berikutnya media penyimpanan yaitu penyimpanan magnetik, CD, RD-ROM, CD-ROM atau compact disc readable, DVD, diskette, hard disk, flash disk, memory card, dan chip drive. Nah, berikutnya fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau yang sering disebut software. Perangkat lunak software merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melaksanakan sebuah tugas yang diinstruksikan penggunaan. Contoh umum perangkat lunak aplikasi ialah pengolahan kata seperti Microsoft Office dan OpenOffice, serta pemutar media seperti Windows Media Player, Winamp, dan GOM Player. Fungsi software yaitu yang pertama, software menyediakan fungsi dasar untuk
kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Kedua, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Ketiga, sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Keempat, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Keempat, mengidentifikasi program. Nah, selanjutnya kita masuk di memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Dalam sebuah laporan, baik laporan penelitian maupun laporan tahunan, sebuah lembaga informasi biasanya tidak disajikan dalam bentuk data mentah, melainkan dalam bentuk data terolah. Tujuannya adalah agar lembaga langsung memperoleh informasi secara umum. Penyajian suatu data dapat dilakukan baik secara visual dalam bentuk gambar atau diagram maupun secara numerik atau dalam bentuk angka-angka statistik. Pengolahan data statistik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai paket program komputer modern. Salah satu program yang dapat digunakan untuk pengolahan data statistik adalah Microsoft Excel yang merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Cara menjalankan Microsoft Excel yaitu untuk menjalankan program Microsoft Excel, Anda dapat melakukan salah satu cara berikut, yaitu yang pertama, double klik icon Microsoft Excel jika ada yang terdapat pada layar desktop komputer, atau yang kedua, klik icon Microsoft Excel pada Microsoft Office Source jika ada, atau melalui menu Start A, Program A, Microsoft Excel, atau melalui menu Start A, Run A, Browse A, atau cari berkas Excel Exe. Dan selanjutnya yaitu mengaplikasikan aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software untuk pembuatan presentasi. Jika Microsoft Word digunakan untuk membuat laporan yang melibatkan angka-angka dan grafik, maka PowerPoint digunakan presentasikan hasil akhirnya. Kelebihan fitur Microsoft PowerPoint yaitu memiliki tampilan slide preset untuk mempermudah presentasi. Kedua, mudah memasukkan teks gambar. Ketiga, bisa juga memasukkan animasi dan film, video, dan audio. Keempat, bisa mengimpor nilai dari Word dan Excel. Kelima, bisa membuat animasi untuk mempercantik proses peralihan antara slide. Keenam, memiliki berbagai desain tampilan yang cukup profesional untuk bisa diterapkan dengan mudah. Ketujuh, memiliki banyak template presentasi yang bisa digunakan, terutama yang bersifat open source. Cara mengaktifkan Microsoft PowerPoint yaitu mulai mengoperasikan PowerPoint sebagai berikut, yaitu klik Start, pilih program, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Office PowerPoint 2007. Nah, yang berikutnya itu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Pemanfaatan aplikasi internet browsing. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol.
Setelah melihat pengertian internet secara rinci, kini kita akan melihat fungsi internet secara umum. Meski memiliki dampak negatif internet, namun ketika kita mampu menyikapinya dengan baik, maka akan banyak sekali muncul berbagai fungsi dan manfaat yang baik. Sebab bukan internet yang salah, namun pelaku yang kurang kompeten. Berikut beberapa fungsi internet secara umum, diantaranya yaitu sebagai media komunikasi, sebagai media untuk mengakses berita, dan sebagai media untuk bertukar sumber daya. Yang selanjutnya itu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan email dan jejaring sosial. Sebelumnya kita sudah membahas memahami dan mendalami aplikasi internet. Langsung saja, yaitu kita masuk di pemanfaatan email dan jejaring sosial. Pengertian email yaitu singkatan dari elektronik mail, atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, mengirim surat biasa akan dikenakan biaya atau membeli perangko. Namun pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Adapun fungsi atau manfaat email yaitu sebagai alamat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet seperti penggabungan di situs jejaring sosial semisal Facebook dan Twitter. Maka saat pendaftaran akan membutuhkan email. Saat itu email telah berkembang hingga memiliki fungsi yang sangat beragam, mengirim file, foto, video, dan chat dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah. Berikutnya, peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi yang kini telah berkembang seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat. Ini telah terbukti sangat berperan penting dalam berbagai kegiatan perekonomian serta strategi penyelenggaraan pembangunan dalam berbagai bidang. Keberadaan sistem informasi sekarang telah mampu mendukung kinerja, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas organisasi, pemerintahan, atau suatu bentuk usaha. Berikut merupakan 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi, atau biasa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi, yaitu konsep dasar, teknologi informasi, aplikasi bisnis, proses pengembangan, dan tantangan manajemen. Adapun peran utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan bisnis, dan mendukung keunggulan bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ada sedikit kutipan, yaitu hidup adalah sebuah film, tuliskan akhir cerita yang Anda inginkan, tetap percaya.